Peneliti drone Emprit menemukan indikasi adanya sikap menahan diri para capres saat debat pamungkas Minggu malam. Sementara dari jejak pendapat Litbang Kompas, publik umumnya memberikan skor rata-rata 7 untuk ketiga capres. Pelaku yang selama ini terlibat. Debat pamungkas antar calon presiden usai sudah. Para calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo membeberkan seluruh pandangan dan visi misinya dalam debat Minggu malam. Tak seperti debat-debat sebelumnya, dalam debat terakhir ini para capres dinilai lebih banyak menahan diri untuk tidak bersikap ofensif. Ada quote yang menarik dari netizen semalam itu, seperti kerja kelompok gitu ya. Jadi saking landainya, saking amannya, saking damainya itu debat semalam. Tapi kalau kita lihat ya, dari sentimen, kita lihat cukup besar sentimen negatif kepada Pak Prabowo, ya. Kemudian sentimen yang positif kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo cukup besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita lihat cukup banyak isu-isu yang diangkat dengan cara yang cukup hati-hati juga. Ya. Mereka belajar, saya kira itu dari pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya dengan cara terlalu keras, tegas menyerang ke Pak Prabowo, itu bisa menimbulkan sentimen yang negatif. Drone Emprit mencatat volume percakapan di akun media sosial Twitter selama pelaksanaan debat terakhir Pilpres 2024. Anies Baswedan mendapatkan 160.426 mention atau penyebutan, ini sekitar 45% dari percakapan terkait capres. Kemudian Prabowo Subianto mendapat 100.554 penyebutan atau sekitar 28% dan Ganjar Pranowo 95.276 penyebutan di Twitter atau sekitar 27%. Drone Emprit juga memantau sentimen publik terhadap capres selama pelaksanaan debat. Anies Baswedan mendapatkan 86% sentimen positif, 6% negatif, dan 8% netral. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan 43% sentimen positif, 48% sentimen negatif, dan netral 9%. Sentimen positif untuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo 72%, sentimen negatifnya 14%, dan 14% netral. Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menyebut, para capres bermain aman dalam menyampaikan visi dan misi di debat Pilpres terakhir. Menurutnya ini karena tim kampanye telah menganalisis bahwa bersikap ofensif atau mengeluarkan banyak gimmick dalam debat justru merugikan. Sementara itu, Litbang Kompas juga menggelar jajak pendapat soal performa para capres selama pelaksanaan debat Minggu malam. Responden menilai rata-rata 7,5 untuk kemampuan Anies menjawab pertanyaan dan 7,4 untuk penguasaan masalah. Sementara itu, Prabowo Subianto mendapatkan rata-rata nilai 7 untuk kemampuan menjawab pertanyaan dan penguasaan masalah. Ganjar Pranowo mendapatkan nilai rata-rata 7,3 untuk menjawab pertanyaan dan 7,4 untuk penguasaan masalah. Menilai bahwa serangan itu yang pertama justru menguntungkan yang diserang, gitu kan, dan lebih tidak menguntungkan yang diserang karena tidak menguntungkan yang menyerang maksud saya. Karena ternyata di media sosial itu banyak potongan-potongan video atau klip-klip yang kemudian dihilangkan dari konteks aslinya dan bisa di-frame sedemikian rupa. Nah, ini kan gimmick-gimmick ini yang kemudian ternyata justru tidak menguntungkan bagi yang membuat gimmick gitu kan. Nah, ini kemudian dievaluasi tentu saja. Yang kedua, setelah seluruh rangkaian debat selesai, para capres-cawapres masih memiliki kesempatan menyampaikan visi misi, program dalam masa kampanye yang akan berakhir 10 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana selengkapnya sentimen dan penilaian publik terkait debat terakhir Pilpres 2024? Kita akan berbincang dengan pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan peneliti Litbang Kompas, Mega Hendarto. Selamat malam, Mas Ismail, Mas Mega. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya menarik kalau membaca data dari Drone Emprit, juga Litbang Kompas. Debat pamungkas dibilang netizen tuh rasa kerja kelompok karena tampaknya nggak terlalu banyak perdebatan ya antara masing-masing calon presiden. Kalau dari Drone Emprit dulu, lihat bagaimana publik menilai jalannya debat semalam dan pergerakan sentimen positif maupun negatif dibandingkan dengan debat sebelumnya, Mas. Jadi mungkin sementara pertama saya sampaikan dulu, ini mirip dengan hasil Kompas kan kerja kelompoknya ini. Iya.
Anies kan lumayan bagus tuh hasil jejak Kompas, kemudian Ganjar, dan terakhir Prabowo. Ini persis juga sama dengan di Drone Emprit yang tadi malam saya tangkap. Sentimen positif yang paling bagus itu ada di Anies, kemudian di Ganjar, kemudian terakhir Prabowo gitu. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan debat sebelumnya, debat yang ketiga barangkali ya, udah ketiga Capres, itu tidak jauh berbeda. Yang kita monitor itu ada di Twitter ya. Jadi kenapa kalau nggak jauh berbeda? Pertama dari sisi siapa yang menguasai platform ini? Platform di Twitter itu lebih banyak dikuasai oleh 01 dan 03 gitu ya. Kemudian juga selalu di dalam debat ini komposisi capresnya sama dan performan Prabowo biasanya kan dalam menjawab pertanyaan kemudian menahan emosi itu kan kurang bagus ya, sehingga sering menjadi dalam percakapan itu di netizen di Twitter yang mereka baik, terutama banyak sekali yang netral, itu melihat secara negatif ya, emosinya negatif, tidak mampu menjawab dengan tepat dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Tapi kalau kita lihat di TikTok ya, kemudian yang kemarin itu saya analis tadi itu di TikTok. Itu berbeda hasilnya yang cawapres. Jadi apa yang kita lihat negatif di Twitter, di TikTok itu bisa jadi positif. Misalnya ini, greenflation ya, greenflation kemarin ya, dari cawapres sebagai gambaran saja, itu di TikTok bisa jadi sangat positif karena memang konteksnya itu lepas, konteksnya udah lepas dan anak-anak muda di sana suka dengan hal yang sifatnya savage gitu ya, suka yang kasar kayak gitu ya, agak gaya anak muda itu. Jadi ini memang tergantung dari platform juga. Tergantung platformnya juga, sentimen terhadap para capres. Kalau dari Litbang Kompas boleh dibedah lagi, Mas Mega. Yang menarik ya, kalau kita lihat di pasca debat kali ini, setiap kandidat ini dapat penilaian baik dari responden, skornya di kisaran 7, merujuk dari jawaban responden yang menonton debat ada 68,7% yang terikat margin of error penelitian. Ini gimana kalau dibandingkan dengan debat ketiga capres ya, head to head ya, kalau yang sama-sama diikuti capres, Mas Mega? Oke, kalau dari aspek penilaian performa yang dinilai oleh publik yang kami lakukan jejak pendapat ketika debat berlangsung kemarin, ini memang kurang lebih penilaiannya itu sama ya, rata-rata di angka 7 begitu, tapi kita perlu highlight di sini bahwa untuk penampilan masing-masing kandidat capres ini cukup fluktuatif ya. Untuk misalkan Pak Anies Baswedan itu di debat pertama itu rata-rata 7,2, lalu debat ketiga 7,5, dan di debat terakhir kemarin 7,6. Pak Prabowo Subianto ini ada kenaikan 6,6, 7,0 jadi 7,1. Sedangkan Pak Ganjar dari 7 lalu jadi 7,5 di debat ketiga, dan di debat kelima terakhir kemarin itu 7,3. Dan penilaian ini juga tidak terlepas dari antusiasme publik juga untuk terus mengikuti debat terakhir pada malam kemarin. Nah, kalau kita lihat sentimen masing-masing responden ya dari jejak pendapat ataupun kalau dari Drone Emprit kan based on platform sosial media, apakah sentimen ini masih berlandaskan pada isu apa yang dibawa dan performa siapa calon presidennya, atau memang sejak awal sudah ada pilihan kalau udah masuk ke debat pamungkas ini, Mas Ismail, kalau yang Anda lihat? Sebetulnya kalau saya lihat di Twitter itu banyak akun-akun yang cenderung netral ya. Akun-akun bola, akun-akun stand up comedian dan para pendukungnya, mereka relatif agak objektif lah misalnya gitu. Dan dalam beberapa kesempatan misalnya pada saat debat yang kedua misalnya itu, meskipun banyak pendukung 01 di Twitter, ketika performan Caimin itu nggak bagus, itu juga di roasting gitu. Mereka juga mengkritik juga gitu ya, siapa yang didukung gitu. Sampai kemudian kan kalau ayo belajar lagi Cak gitu kan, nanti kalau bagus saya kasih Videotron misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya mereka lebih objektif, tergantung dari performan kalau saya lihat ya. Jadi seperti itu. Ini agak berbeda dengan yang di TikTok. Ya, kalau di TikTok itu sudah sangat tergantung dari mereka akan memilih yang siapa, mereka suka yang siapa. Apapun hasil dari debat itu sudah nggak peduli. Ya. Dalam diskusi pun juga sama, mereka sudah nggak peduli itu kalau saya lihat tuh di TikTok ya, baca komentar-komentarnya. Oke, jadi kalau di Twitter sih udah banyak,
melihat siapa yang jadi man of the match, yang performanya paling bagus, itu yang paling dapat banyak sentimen positif. Kalau dari Litbang Kompas, saya lihat datanya ini tertarik nih, terkait preferensi politik. 88% responden mengaku pilihan capresnya tetap sama. Jadi bisakah dibilang memang sebelum debat pamungkas, responden ini sudah punya pilihan, ingin menguatkan saja pilihannya, begitu Mas Mega? Ya, Mbak Friska, jadi memang ketika dalam persiapkan analisis debat terakhir kemarin itu, kami sudah mempunyai semacam asumsi ya, yang nantinya kemudian dikombinasikan dengan data yang kami dapat dari jejak pendapat. Dan ini ternyata terkonfirmasi kalau debat terakhir itu gunanya untuk menguatkan basis pendukung. Jadi bukan lagi untuk memperebutkan para pemilih bimbang atau bahkan ya saling pemilih-pemilih yang dari 01, 02 atau 03 itu saling menang gitu, tapi memang lebih pada fokus menguatkan basis pilihan. Kita bisa lihat datanya di debat capres yang ketiga, itu sebanyak 77,5 itu yang merasa tidak akan mengubah pilihannya, pilihannya tetap sama. Kemudian di debat terakhir kemarin itu sampai ke angka 88. Jadi setelah ini publik atau responden ini juga sudah menetapkan pilihannya dan tidak terpengaruh dengan hasil debat selama semalam kemarin. Kita kan punya sisa sebelum masa tenang, Mas Ismail. Kalau dari sisi netizen, kira-kira apa saja faktor yang menurut amatan Drone Emprit bisa memengaruhi, karena debatnya sudah selesai? Berikutnya apa? Apakah momentum-momentum politik ini akan memengaruhi juga? Sepertinya kok nggak banyak ya bisa mempengaruhi kalau dari sisi media sosial, kan waktunya tinggal kalau kampanye kan tinggal 5 hari lagi ya. Tetapi kalau mereka bisa menyajikan mungkin event atau mungkin komunikasi yang lebih simpatik gitu, lebih menyentuh perasaan, mungkin bisa mempengaruhi. Tapi saya nggak bisa konfirmasi ini. Tapi dari pengalaman ketika melihat percakapan di media sosial, orang itu lebih mudah terpengaruh ke hal-hal sifatnya emosional ya. Penyampaian program saya kira sudah nggak terlalu pengaruh lagi, karena mereka sudah fix. Tetapi kalau mereka melihat mungkin ada sesuatu yang lebih menyentuh mereka, lebih ke humanisnya, nggak tahu dalam bentuk apa gitu ya, itu mungkin bisa membuat mereka berubah pikiran. Kenapa? Karena banyak sekali dari debat-debat sebelumnya itu kesan menyerang itu cukup tinggi ya, katakan dari Anies sama Ganjar, dan itu bisa dikatakan dikapitalisasi lah, banyak konten-konten yang menangis itu ya ketika katakan kalah di situ, tapi itu ternyata membuat makin kuat gitu. Nah, kalau misalnya ini ada event kemudian berbalik ya, banyak sekali konten yang sifatnya lebih menyentuh perasaan mereka, mungkin ada sebagian yang berubah, tapi saya nggak yakin itu akan besar. Nah, jadi menarik kalau kita lihat jelang debat nanti, jelang pemilu nanti 14 Februari, ada faktor X untuk merebut hati pemilih yang jadi PR masing-masing calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, meskipun waktunya sempit ya. Kita akan lihat seberapa besar pengaruhnya dan siapa nantinya yang akan mendapatkan suara paling unggul dari para pemilih. Terima kasih banyak pendiri dan analis Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi, dan juga peneliti Litbang Kompas, Mas Mega Hendarto. Selamat malam.